Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahila Nurhaida dengan NPM 1123027. Di sini saya akan menjelaskan tentang regresi dan korelasi linear sederhana. Regresi dan korelasi linear sederhana adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel atau lebih. Regresi linear. Regresi linear adalah alat statistik yang dipergunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu atau beberapa variabel terhadap satu buah variabel. Variabel yang mempengaruhi sering disebut variabel bebas, variabel independen, atau variabel penjelas. Variabel yang dipengaruhi sering disebut dengan variabel terikat atau variabel dependen. Regresi linear hanya dapat digunakan pada skala interval dan rasio. Model yang paling sederhana untuk menjelaskan pengaruh antara variabel dependen dengan satu variabel independen merupakan regresi sederhana. Baik, akan dilanjutkan oleh saya. Sebelumnya saya Reno Putra Mendonal. Jadi yang saya bacakan adalah persamaan regresi, yang dimana persamaan regresi ini memiliki rumus, yaitu persamaan regresi sama dengan A plus Bx, yang dimana Y itu sama dengan variabel dependen, X adalah variabel independen, A itu adalah konstanta, dan B itu adalah koefisien regresi yang bisa dilihat dari rumus yang di samping kanan ini dalam PPT. Oke, kesalahan baku estimasi, yang dimana kesalahan baku atau selisih tafsir standar regresi adalah nilai menyatakan bahwa seberapa jauh menyimpangnya nilai regresi tersebut terhadap nilai sebenarnya. Oke, nilai ini digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan suatu pendugaan dalam menduga nilai. Jika nilai ini sama dengan 0, maka menduga tersebut memiliki tingkat ketepatan. Yang dimana di sini terlihat ada S, X, Y sama dengan kesalahan baku, Y adalah variabel dependen, Y ini adalah persamaan regresi, dan N itu adalah banyaknya sampel. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah korelasi sederhana, yang dimana merupakan suatu teknik statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan dua atau variabel, dan juga untuk dapat mengetahui bentuk hubungan antara dua variabel tersebut dengan hasil yang sifatnya sama. Seperti itu. Maksudnya kuantitatif. Oke, kekuatan hubungan antara dua variabel yang dimaksud di sini adalah apakah hubungan tersebut erat, lemah, ataupun tidak erat. Sedangkan bentuk hubungannya adalah apakah bentuk korelasi linear positif atau linear negatif. Dalam statistik kita juga mengenal hubungan antara dua variabel yang digunakan untuk mengukur ada atau tidak hubungan antar variabel tersebut di korelasi. Nama saya Fredlia Mamajid Mutarifin. Di sini saya akan menjelaskan tentang koefisien korelasi sederhana. Untuk mengetahui hubungan antara dua variabel, maka cukup melihat nilai dari koefisien korelasi. Koefisien korelasi yaitu R merupakan indeks atau bilangan yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antar variabel. Berikut adalah rumus dari koefisien korelasi, yang dimana X adalah variabel independen dan Y adalah variabel dependen, dan N banyaknya sampel dengan nilai dari R antara -1 dan 1 dalam kurung -1 lebih kecil dari R lebih kecil dari 1. Selanjutnya adalah interval keeratan korelasi antar variabel. Untuk mengetahui hubungan yang terjadi antara dua variabel, apakah terjadi hubungannya sempurna, kuat, lemah, atau tidak adanya hubungan. Berikut diberikan interval-interval yang menyatakan keeratan hubungan antar variabel. Yang pertama, R sama dengan 0, yaitu tidak ada korelasi. Yang kedua, 0 lebih kecil dari L
lebih kecil dari 0,20. Itu korelasi sangat lemah sekali. Nomor 3, 0,20 lebih kecil dari R lebih kecil dari 0,40. Itu korelasi lemah sekali. Yang keempat, 0,40 lebih kecil dari R lebih kecil dari 0,70, yaitu korelasi yang cukup kuat. Yang kelima, 0,70 lebih kecil dari R lebih kecil dari 0,90, korelasi yang kuat. Yang keenam, 0,90 lebih kecil dari R lebih kecil dari 1, itu adalah korelasi sangat kuat. Dan yang terakhir yaitu R sama dengan 1, yaitu korelasi sempurna. Koefisien determinasi. Koefisien determinasi sering diartikan sebagai seberapa besar kemampuan semua variabel independen dalam menjelaskan varians dari variabel dependennya. Secara sederhana, koefisien determinasi dihitung dengan mengkuadratkan koefisien korelasi atau R. Contohnya, jika nilai R adalah sebesar 0,8, maka koefisien determinasi adalah 0,8 dikali 0,8 sama dengan 0,64. Artinya, kemampuan variabel independen dalam menjelaskan varians dari variabel dependennya adalah sebesar 64%. Berarti terdapat 36%, yaitu 100% dikurangi 64%. Varians variabel dependen yang dijelaskan oleh faktor lain. Berdasarkan interpretasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien determinasi antara sampai. Baik, akan saya lanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Jansani Bapalevi. Jadi, untuk selanjutnya itu kita ada latihan contoh soal. Untuk contoh soalnya itu bisa dibaca. Di sini ada bulan, ada volume penjualan dalam ribuan, itu bisa disebut Y. Oh ya, untuk bulannya itu bisa kita sebut N dari 1 sampai 10. Itu merupakan banyaknya total dari bulan tersebut. Terus untuk harga jual dalam ribuan itu bisa kita sebut X. Terus yang ditanya ini kan ada yang di kasus 1 itu ada korelasi, di kasus 2 itu ada yang ditanya koefisien determinasi, yang di kasus ketiga itu ada regresi, sama yang di kasus 4 itu ada kesalahan baku estimasi. Untuk cari kasus yang pertama, yaitu kita harus cari dulu tabel itu, kita tambahin lagi, kan tadi di tabel sebelumnya itu cuma ada N, Y, sama X. Nah di tabel berikutnya itu untuk mencari kasus 1, ya kita harus tambahin lagi tabelnya, kita bikin XY, kita bikin X kuadrat, sama kita bikin Y kuadrat. Untuk cari XY itu gampang aja, tinggal Y dikali X, jadi kayak contohnya 10 kali 1,3, 6 kali 2, 5 kali 1,7, sampai seterusnya. Dan kalau X kuadrat itu ya tinggal angka yang di X ini kita pangkatin kedua, sama yang Y kuadrat ini sama aja juga dipangkatin kedua. Terus untuk mencarinya itu rumusnya adalah R sama dengan N sigma X-Y dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat kali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Itu hasilnya kita temuin angkanya itu 10 dikali 149,3. Itu angka-angkanya bisa lihat dari tabel di atas. Dikurang 14,4 dikali 112 dibagi akar dari 10 kali 21,56 dikurang 14,4 pangkat 2 dikali 10 dikali 1488 dikali 112 pangkat 2. Itu hasilnya itu minus 119,8 dibagi minus 119,8 per 138.739. Nah hasilnya itu minus 0,863. Nah untuk koefisien sebesar minus 0,863 itu bisa kita bisa kita bulatkan jadi minus 0,87. Nah kalau minus 0,87 ini menunjukkan hubungan linear negatif karena itu minus yang kuat. Artinya kalau harganya itu naik maka volume penjualan itu bakal turun, jadi berkebalikan gitu. Terus untuk soal nomor 2 ini yang ditanya itu kan koefisien determinasi. Sebenarnya ini gampang aja. Kalau kita udah dapetin korelasinya, terus cara kita menghitung koefisien determinasi itu tinggal si hasil dari korelasi itu kita kuadratin.
Jadi kayak tadi kita udah nemukan minus 0,87 pangkat 2 itu kita kuadratin hasilnya 0,7569. Nah kalau udah dapet kayak gitu kita kaliin, kita jadiin persentase. Nah 0,7509 itu jadiin persentase itu hasilnya 75,69%. Nah udah sampai situ kita tinggal hitung lagi nih, dari 100% kita kurangin 100% dikurang 75,69% itu hasilnya jadi 24,31%. Nah itu dia jawabannya. Terus untuk yang kasus ketiga itu yang dicari itu adalah regresi. Untuk di regresi itu rumusnya itu kan Y sama dengan A tambah BX. Nah untuk A nya itu kita carinya caranya sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY dibagi N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Nah itu angkanya itu kita bisa ketemu 112 dikali 21,56 dikurang 14,4 dikali 129,3 dibagi 10 kali 21,56 dikurang 14,4 kuadrat. Dan hasil terakhirnya itu 32.136. Itu A nya. Nah untuk rumus B nya itu N sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X kuadrat. Nah angkanya itu bisa kita temuin itu 10 dikali 129,3 dikurang 14,4 dikali 1612,8 dibagi 10 dikali 21,6 dikurang 14,4 kuadrat. Dan itu hasilnya bisa kita temuin itu minus 14.539. Nah kalau udah kita temuin kita tinggal masukin aja angka-angkanya. Kan tadi rumus dari regresi ini kan Y sama dengan A tambah BX. A sama B nya kan kita udah temuin nih, yaudah tinggal kita masukin aja Y sama dengan A nya itu tadi 32.136 dikurang B 14.539. Jangan lupa X nya ditambahin. Nah itu dia jawabannya udah ketemu. Terus untuk yang soal terakhir itu kita yang dicari adalah kesalahan baku estimasi. Untuk cari kesalahan baku estimasi ini seperti yang tadi kita udah bahas, udah teman saya bahas di awal. Untuk rumus itu kan S X, Y sama dengan sigma Y dikurang Y bar T kuadrat dibagi N-2. Nah untuk tabel itu bisa dilihat sendiri. Sama untuk angka-angkanya kalau dimasukin itu nantinya akar dari 59.414 per 10 dikurang 2 itu hasilnya 2,73. Dan itu jawaban dari kesalahan baku estimasi. Jadi mungkin sekian dari saya dan kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.